Kakak ipar, kau sungguh menggoda. Jangan macam-macam. Ini kantor Pratama Arga. Pakai kantornya sudah menghargai dia. Lagi pula, main-main dengan wanitanya di tempatnya bukankah lebih seru? Kalian sedang apa? Aku tadinya mau kasih lihat yang lebih seru lagi. Sayang sekali. Kenapa? Padahal kita sudah bertunangan. Karena sudah begini, aku juga nggak perlu berpura-pura lagi. Pratama Arga, orang seperti kamu yang cuma main game seharian. Sampah, mana ada satupun darimu yang bisa menandingi Pratama Rizky. Setiap hari bersamamu, aku merasa jijik. Bilang padanya, siapa yang lebih memuaskanmu di tempat tidur? Ih, jahat. Kusuma Galuh adalah pendekar bela diri yang kusewa dengan harga mahal. Masa kau berani macam-macam dengannya? Sadar diri, serahkan grup usaha Pratama, aku bisa ampuni nyawamu. Mimpi saja. Kalau bukan karena kedua orang tua itu buta, grup usaha Pratama bisa jatuh ke tanganmu. Kamu nggak ada apa-apanya dibanding aku. Grup usaha Pratama tidak akan pernah jatuh ke tangan orang sepertimu. Cukup. Kalau dia dipukul sampai mati, Kita akan dapat masalah besar. Sejak hari grup usaha Pratama jatuh ke tanganmu, aku bersumpah akan merebut segala yang menjadi milikmu. Semuanya kembali. Pratama Arga, semakin kamu peduli dengan sesuatu, semakin aku ingin merebutnya. Hancurkan itu. Hanya dengan begitu, aku bisa menebus semua masa laluku. Ayo kita pergi. Oh iya, kedua orang tua itu aku kirim ke tempat anjing. Mungkin sekarang sudah tidak tersisa sedikit pun. Aku sudah transfer 2 juta ke keluargamu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tenang saja, Pak Rizky. Aku pasti akan membuatnya menderita. Akhir-akhir ini Pratama Arga, Presiden Grup Usaha Pratama, karena dicurigai melakukan penipuan bisnis telah ditahan secara hukum oleh jaksa. Peristiwa ini menyebabkan goncangan kuat di pasar. Harga saham Grup Usaha Pratama turun drastis. Aku sudah transfer 2 juta ke keluargamu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tenang saja, Pak Lin. Aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Masuk bersikap sopan. Bukankah ini Presiden Grup Usaha Pratama? Bukankah dia seperti anjing, tiarap di depanku? Mau apa? Ada yang minta tolong kami untuk merawatmu di sini. Ini adalah para kakek, air cuci kaki yang disiapkan untukmu. Kamu harus menghabiskannya setetes pun tak tersisa. Minum, 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 habiskan semuanya. Berisik sekali. Diam. Kalian lagi ngapain? Pak Chen, aku cuma bercanda dengannya. Kami teman baik, tanya dia. Kita teman baik kan, sayang? Iya kan? Berisik banget. Diam. Wibowo. Pak Wibowo. Saya tidak tahu Bapak sedang istirahat. Maaf.
Saya bersalah. Saya bersalah. Pratama Arga kamu keluar. Ada yang menjenguk. Terima kasih tadi ya. Hanya menjalankan tugas. Penipu. Berapa banyak keluarga karena orang seperti kamu hancur berantakan. Ku tidak pernah melakukan hal seperti ini. Keputusan bukan darimu. Ayo. Omong kosong, kau kan Pratama Arga. Bos kami sudah dengar tentang masalahmu. Kami pasti akan membantumu. Percuma. Pratama Rizky mengambil segalanya dariku, aku sudah tidak punya apa-apa. Omong kosong, kau kan Pratama Arga. Bos, dulu di sekolah, hanya kau yang tidak meremehkan kami. Kami bertiga adalah yatim piatu. Benar, Bos. Tanpamu kami bahkan tidak bisa menyelesaikan sekolah. Ray yang sepertimu, mana mungkin seorang penipu? Bos, kau tidak pernah tidak punya apa-apa. Setidaknya kau punya kami bertiga, saudara. Bos, kami bertiga akan cari jalan di luar untukmu. Jangan pernah menyerah. Laki-laki, kenapa menangis? Dulu kau tidak menyerah pada kami. Sekarang kami juga tidak akan meninggalkanmu. Jilat kaki ini sampai bersih. Kalau tidak, setiap kali ketemu aku pukul kau jilat-jilat ibumu. Tambah lauk. Jangan sungkan, makan. Kalau tidak mau mati, minggir. Dia mengancamku. Air cuci kaki belum cukup ya? Jilat bersih kaki ini, atau nanti setiap kali ketemu, pukul kamu sekali. Jilat. Jilat. Jilat ibumu? Mau macam-macam sama aku, menyuruhku minum air cuci kaki, menyuruhku jilat kaki. Lihat apa? Serang. Kurang ajar. Anak ini sepertinya punya hubungan dengan keluargaku. Akhirnya aku menemukanmu. Persetan. Kalian lagi ngapain? Lepaskan. Orang-orang yang membuat keributan ini bawa semuanya ke bawah. Siap. Ayo pergi. Cepat pergi. Bangun, cepat jalan. Cepat. Nah, berani juga lu. Kau kuakui. Tapi tindakanmu agak gegabah. Memangnya kenapa? Bahkan jika mati, aku akan gigit dia sampai putus. Kamu cocok sama gua. Mulai hari ini, jika mereka berani menyentuhmu, sebutkan nama Wibowo Dwi. Wibowo Dwi. Wibowo Dwi. Anda yang Wibowo Dwi yang mendirikan keluarga Wibowo Jiwa Perang dengan tangan kosong. Tak kira masih ada yang ingat aku. Bertemu adalah takdir. Batu permata lantai tinggi ini kuberikan padamu. Mulai sekarang,
bawalah batu ini. Bukan hanya di penjara ini, tetapi di seluruh benua tidak ada yang berani menyentuhmu. Batu permata lantai tinggi ini sudah ditakdirkan untukmu. Kamu harus menjaganya dengan baik. Bakatmu bagus. Kamu punya bakat bela diri yang bagus. Siapa kamu? Di mana ini? Posturmu bagus. Kamu punya bakat bela diri. Siapa kamu? Ini di mana? Kotaku Nobusu Pradipta Reno. Tempat ini adalah di dalam batu permata lantai tinggi ruang kesadaran. Dan aku adalah roh di sini. Pradipta Reno? Keturunan Yan itu? Anak muda, kamu bisa masuk ke sini. Membuktikan kamu keturunan keluarga Pradipta. Sebagai leluhur, aku akan memberimu sebuah anugerah. Ini adalah perpindahan langit dan bumi. Memiliki kekuatan menghubungkan yin dan yang, kekuatan membalikkan langit dan bumi. Pot yang kau mau dan padu? Kakak ini. Kamu cepat mengerti. Meskipun masih level dasar, tapi sudah cukup baik. Inilah perpindahan langit dan bumi. Nanti kalau kamu sudah lebih mahir, perpindahan langit dan bumi bisa menghubungkan dua dunia yang berbeda, dimensi ruang. Misalnya, dunia virtual. Dunia virtual? Bagaimana kalian membuktikan dia tidak bersalah? Pak Chen, izinkan kami menjamin Pratama Arga. Kami pasti akan menemukan bukti membuktikan dia tidak bersalah. Apa-apaan? Kalian tahu ini tempat apa? Pak Chen, saya mohon. Pratama Arga tumbuh besar bersama kami. Dia pasti bukan orang seperti itu. Benar Pak Chen, Bapak bisa menyelidikinya. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Pak Chen, beri Pratama Arga satu kesempatan. Pak Chen, kami pasti akan menemukan bukti. Pratama Arga tidak bersalah. Sampai ada orang yang melakukan ini untuknya, mungkinkah dia benar-benar difitnah? Kamu maju selangkah lagi, mati. Kamu maju selangkah lagi, mati. Bang Wibowo. Orang ini adalah dari Aliansi Bela Diri, orang yang diminta oleh kepala suku Darmawan. Jangan bikin susah. Bahkan si Darmawan Bima datang ke sini tidak berani macam-macam di hadapanku. Kamu. Siapa kamu? Wibowo Dwi, apa yang kau sombongkan? Sampai di sini masih merasa jadi kepala keluarga Wibowo Jiwa Perang? Betul ku dengar sekarang kemampuan bela dirinya sudah hilang. Sekarang ini zaman aliansi bela diri. Bang Wibowo. Maaf bawa pergi. Keluarga Pradipta Reno memiliki banyak ilmu bela diri. Selebihnya kau harus mencari sendiri. Berlatihlah dengan baik, anak muda jangan di luar membuat malu keluarga Pradipta Reno. Cari mati. Kau sudah bangun? Bang Wibowo, mereka datang untukku. Aku selesaikan sendiri. Cari mati? Kau sudah bangun? Wibowo, mereka datang untukku, aku yang urus sendiri. Dasar sampah mau lawan kami, serang. Perpindahan langit dan bumi.
Jurus apa yang kau pakai? Mau tahu? Berlutut dan minta maaf. Dia cuma bisa lawan satu, dia nggak bisa lawan banyak. Ayo semua! Hati-hati. Bukankah kau sudah kehilangan semua kekuatan? Kawan-kawan, mundur! Mau lari? Senior dokter panggil dokter. Senior. Sekarang, berhasil mendapatkan warisan batu permata lantai tinggi. Aku juga bisa dengan tenang menyerahkan keluarga kepadamu. Setelah kamu keluar dari penjara, ingat pengurus keluarga Wibowo Jiwa Perang pasti akan menemukanmu. Masa depan keluarga Wibowo Jiwa Perang bergantung padamu. Senior. Aku menyelidiki latar belakangmu dan seluruh grup usaha Pratama. Di dalamnya, memang banyak hal yang mencurigakan. Pada kamu benar-benar bersedia melepaskanku? Aku bersedia melepaskanmu secara pribadi. Itu tidak berarti aku benar-benar percaya padamu untuk membuktikan kepolosanmu. Kamu harus melakukannya sendiri. Semoga kamu jangan mengecewakanku. Ingin membuktikan diri tidak bersalah. Tergantung pada dirimu sendiri. Kuharap jangan mengecewakan saya. Pak Lin, kali ini memang itu kesalahan saya. Sampah tidak berguna. Kau ambil uangku sebanyak itu, kau malah membiarkannya keluar dari penjara hidup-hidup. Tuan Lin, beri saya satu kesempatan lagi. Jika saya keluar nanti, pasti saya cari cara untuk membunuhnya. Masih ingin keluar hidup-hidup? Keluargamu sudah kuurus untukmu. Kau juga turun menemani mereka. Temukan Pratama Arga. Aku tidak ingin 3 hari lagi masih melihatnya hidup. Bos, selanjutnya apa yang perlu kami lakukan? Masalah ini melibatkan terlalu banyak pihak. Aku tidak ingin kalian juga terlibat. Bos, kita sudah sepakat maju bersama sebagai saudara, kami bukan pengecut, ya? Benar. Baiklah bilangnya mau urusan, tapi malah minum-minum, ya kan? 200.000 di rekening ini kemana? Sayang saudaraku baru saja keluar dari penjara. Merayakan sebentar, kenapa? Bergaul dengan sampah masyarakat macam ini, kamu tidak takut sial? Aku sudah bilang saudaraku difitnah. Aku tidak peduli. 200.000 di rekening itu kemana? Jangan bilang semuanya dipakai untuk uang jaminan orang sampah ini.
Ini semua tabungan kita. Kau mau bikin aku marah? Dasar bajingan. Kamu sudah mengambil semua tabungan keluarga. Bos, Kalian berdua juga. Gini berapa? Nanti aku usahakan kembalikan ke kalian. Bayar? Dasar hewan, pakai apa kau mau bayar? Iya, lapor polisi. Orang sampah sepertimu harusnya mati di penjara. jangan pernah keluar merugikan orang. Sutanto Sari, ada-ada saja. Dasar bajingan, kau berani bentak aku? Sebelumnya, kakak Pradipta Reno bilang batu giok ini bisa menghubungkan dua dunia yang berbeda. Ternyata kau punya barang berharga juga. Anggap saja. Ini tidak bisa kau ambil. Bukankah ini Bos Lin? Kenapa masih konsumsi di tempat begini, Bos Lin? Sepertinya kau benar-benar jatuh ya. Kusuma Galuh, apa yang kau lakukan di sini? Kusuma Galuh, kamu mau apa? Apa? Tentu ada yang tidak ingin kau hidup. Sudah. Aku ikut. Jangan bergerak. Lisin, kamu ngapain? Sok jadi pahlawan. Cepat turunkan. Cepetan. Cantik. Sepertinya suamimu. Tidak terlalu menghargai. Shamecak. Dasar binatang. Kau seharusnya mati dipukuli di penjara. Kenapa masih keluar dan menyusahkan kami? Kalian pergi saja, ini urusanku sendiri. Bos. Jadi kau Pratama Arga. Astaga, itu dia yang legendaris Hakim Baja dari keluarga Wibowo Jiwa Perang Cahya Dilira? Ya, dan juga Putri Baju Hijau, Putra Aisyah Daisy Awan, Santoso Melati, bahkan Mawar Tengah Malam Suryadi Ayu juga datang. Biasanya sulit bertemu 4 pengurus keluarga Wibowo Jiwa Perang. Kenapa semuanya datang? Bajingan ini kenapa dia membuat banyak musuh? Bos. Tenang, mereka anak buahku. Dasar sampah, mana mungkin kau pantas berhubungan dengan orang-orang selevel mereka? Benar. Menurutku sih kau hanyalah sampah yang sok tahu. Kau bodoh karena di penjara ya? Kau Pratama Arga. Benar, tenang saja, 4 bidadari. Tujuanku juga ingin dia mati. Bos, kami akan menghadang mereka. Kau lari cepat, ya. Kalian datang agak terlambat ya. Kurang ajar. Beraninya kau bicara seperti itu pada mereka. Tuan pengurus Cahya Dilira, jangan tersinggung. Aku akan menangkapnya sekarang dan menyuruhnya berlutut minta maaf padamu. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menyuruh ketua keluargaku minta maaf. Kusuma Galuh. Kita harus menyelesaikan hutang kita. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu pantas minta maaf dari kepala keluarga Wibowo Jiwa Perang? Apa kalian salah sangka? Orang seperti dia, sampah masyarakat. Bagaimana mungkin dia kepala keluarga Wibowo Jiwa Perang? Kenapa kami harus jelasin ke kamu? Hamba datang terlambat, mohon maaf kepala keluarga. Kak Cahyadi, kamu, apa kau salah? Dendam karena kau bersekongkol dengan Pratama Rizky merampas harta keluargaku. Hari ini akan kubereskan denganmu. Pratama Arga, kamu? Jangan Woyas bersembunyi di belakang wanita jadi pengecut. Kurang ajar. Untuk menghadapi orang sepertimu, aku sendiri sudah cukup. Karena kau sendiri yang mencari mati, kan ku kabulkan. Aneh sekali. Ayo lagi.
Ini seperti perpindahan langit dan bumi milik Wibowo Dwi. Bagaimana bisa? Kenapa begini? Bagaimana dia punya kekuatan seperti ini? Kamu. Ini preman top dari geng ular hitam. Aku tidak paham apa yang dia lakukan. Kusuma Galuh. Sekarang siapa yang jadi sampah? Kusuma Galuh. Sekarang siapa pecundang? Kamu. Masih bengong? Habisi dia sekarang. Siapa yang berani? Kalah lalu mau curang, tanya kami. Waktunya pergi. Tunggu, kalau kau benar-benar bunuh aku, Pratama Rizky tidak akan memaafkanmu. Pratama Rizky, aku akan urus dia sendiri. Itu orang dari aliansi bela diri. Kamu belum layak menjadi musuhnya. Kembali dan beritahu Pratama Rizky. Aku tidak peduli siapa di belakangnya. Bersihkan leher kalian. Jika kalian tidak mau pergi, aku tidak keberatan membuat kalian semua tinggal. Baik. Peristiwa hari ini, aku ingat. Ayo, pergi. Urusanmu sudah selesai. Sekarang selesaikan urusan kita ya. Kenapa batu permata lantai tinggi ada padamu? Urusanmu sudah selesai. Sekarang giliran urusan kita kan? Kenapa batu permata lantai tinggi ada padamu? Kepala suku. Mulai hari ini, segera akan ada kepala suku yang baru. Hanya yang memegang batu permata lantai tinggi. Siapapun yang melihat batu ini, ibarat melihat diriku sendiri. Ayah, bahkan jika aku dipecat sekarang, aku sama sekali tidak akan pergi menikah dengan orang yang tidak kukenal. Omong kosong. Kau adalah Putri Susanto Aditya. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Hei. Jika ingin tahu kebenaran, setengah jam lagi temui aku di atap. Selidiki. Cari tahu dengan siapa saja Nona bergaul akhir-akhir ini. Nona Chen, ada sesuatu yang perlu bantuanmu. Mengapa batu permata lantai tinggi ada padamu? Kami sudah menyelidikimu. Kau bahkan tidak bisa mengelola grup usaha Pratama. Bagaimana mungkin Wibowo Dwi memberikan batu permata lantai tinggi kepada orang sepertimu? Jawab dengan serius. Jika tidak, Pokoknya, keluarga sedang kacau balau. Sebaiknya kita bawa dia pulang dulu. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Pratama Arga, ikut aku. Mas Arga, tunggu. Uang ini? Sutanto Sari. Bos, uang ini tidak perlu dikembalikan. Lisin, apa yang kau omongkan? Rumah baru mau direnovasi atau tidak? Pernikahannya jadi atau tidak? Dan kalian semua? Sudah. Uang ini akan saya bayar. Bos. Ini ada 4 juta. Tunggu. Coba saya lihat apakah bisa mengeluarkan uang dari dunia game. Kamu sudah bangun, Nona Chen. Siapa kamu? Mau apa? Coba tebak. Apa yang aku lakukan? Cukup. Cukup. Lebih dari cukup. Mas Pratama memang dermawan. Bos, kamu dapat uang dari mana? Setidaknya aku dulu seorang direktur utama. Uang segini masih ada. Kenapa tidak bilang dari awal?
Kalau tahu begitu, kita tidak perlu susah payah. Buat apa mencuri uang? Masih ada tidak bagi sedikit sama teman? Tidak ada, tidak ada. Hei Pratama Arga, cepat tolong aku diculik. Kamu berani menyentuhku? Apa kamu sudah pikirkan akibatnya? Nona Chen, aku sudah menyelidiki. Kamu sekarang sudah dipecat. Kamu tidak bisa membohongiku. Kamu dikirim oleh Pratama Rizky? Iya, benar. Apa yang bisa kamu lakukan? Nona Chen, Kamu berani menyentuhku, kamu akan mati, sangat mengerikan. Kamu anggota aliansi bela diri Hardi Eko. Kamu cukup jeli. Nona Chen, bagaimana kalau kita bertaruh? Bertaruh, apakah Pratama Arga akan datang menyelamatkanmu? Pratama Arga, apa yang kau lakukan? Berani kau menyentuhku, kau akan mati mengenaskan. tampaknya kau sangat percaya padanya. Selagi dia belum datang, aku belum pernah merasakan sipir penjara. Hentikan. Tampaknya dia memang penting bagimu, sampai kau datang kemari untuk mati. Pratama Arga, hati-hati. Dia adalah Hardi Eko, mata-mata aliansi bela diri. Kudengar Kusuma Galuh kalah di tanganmu. Hari ini aku ingin lihat kemampuan apa yang kau miliki. Terimalah kematian. Bersiaplah mati. Menarik juga. Lihat berapa kali kau bisa bertahan. Pindah bunga pasang kayu. Pindah bunga pasang kayu. Bukankah ini ilmu Tian Shan? Pratama Arga. Pratama Arga. Pratama Arga. Kepala keluarga Wibowo jiwa perang ini. Hanya seperti itu. Nona Chen, ini pria yang kau pilih lemah. Anak muda, perpindahan langit dan bumi mampu memindahkan kekuatan luar. Tentu saja kekuatan dalam juga bisa. Terima kasih, Pak Tua. Ternyata tidak mati. Mari kita lihat berapa nyawa lagi yang kau miliki. Pindah bunga pasang kayu milikku. Bagaimana kau juga bisa? Tanya pada Raja Neraka. Pratama Arga. Pratama Arga. Apa katamu? Hardi Eko sudah mati. Menurut para tahanan di penjara, setelah dia mendapatkan batu permata lantai tinggi, dia menjadi sangat aneh. Benar, Ketua. Ini bukan salah kami. Batu permata lantai tinggi. Bukankah itu milik Wibowo Dwi? Menurut kitab kuno, batu permata lantai tinggi memiliki kekuatan menampung roh. Terakhir kali muncul ada di tangan Pradipta Reno di kota kuno Gusu.
Ketua, Pratama Arga ini si bodoh. Setelah mendapatkan batu permata lantai tinggi, dia bisa berubah total. Apalagi Anda? Wibowo Dwi. Jika kau tahu barangmu jatuh ke tanganku, apa yang akan kau rasakan? Kalian sebaiknya tidak membohongiku. Tidak berani. Tenaga dalamku. Perlu menyerap yin untuk memperkuat yang. Kebetulan fisik Wijaya Melati sangat cocok. Berkorban sedikit. Ini demi aliansi bela diri. Ketua. Jangan. Benar. Keluarga Wibowo Jiwa Perang saatnya menjaring mereka. 4 kepala pelayan itu adalah sesuatu yang sangat bergizi. Jika ada kesalahan, aku akan memintamu bertanggung jawab. Baik. Jangan. Aku kaget setengah mati. Kalau bukan karena Putra Aisyah bilang kamu kelelahan, aku pikir kamu akan mati. Terima kasih. Kamu tetaplah kepala keluarga Wibowo Jiwa Perang kita, menyelamatkanmu adalah tugasku. Kepala keluarga demi wanita seperti ini, kamu dalam bahaya. Sungguh orang yang penuh perasaan. Ya, yang tubuhnya tuh bagus juga. Ternyata kamu suka yang seperti ini, aku pikir kamu suka yang seperti aku. Keluarlah kalian semua. Kalian tidak boleh masuk. Pergi. Keluar semuanya. Liu Tianyi, ini daerah terlarang keluarga. Siapa yang berani kau masuk seenaknya? Dasar perempuan, kamu berani menuduhku? Dasar Liu, hanya seorang tetua besar, berhak apa kau berbicara seperti itu dengan kepala keluarga kami? C. Kudengar kau membawa selingkuhanmu ke markas? Kepala keluarga ini, pantaskah kau menjadi? Katakan saja, apa yang kau mau? Tentu saja untuk meminta pertanggungjawaban. Selama masa jabatanmu, kau membuat keluarga ini semakin merosot. Dan kalian hanya jadi bos yang lepas tangan. Apa? Kalian semua ingin menjadi Wibowo Dwi? Cari mati. Tetua Liu. Lal Mansurom. Siapa yang pantas menjadi kepala keluarga ini? Masa perlu tanya lagi? Dia hampir menulis siapa lagi kalau bukan aku di wajahnya. Kurang ajar. Ini bukan tempatmu bicara. Pengawal, bawa dia keluar. Apa? Hanya segini kemampuanmu? Berani-beraninya kau membentakku? Sebenarnya siapa kau? Aku bapakmu. Siapa kamu sebenarnya? Aku ayahmu. Hei bocah, kau cari mati. Liu Tianyi, sudahlah jangan keterlaluan. Inilah yang kalian sebut masalah.
Benar, jika kau bisa mengalahkan anjing tua ini, kau lulus ujian. Saat itu kami pasti akan jadi asistenmu. Tentu, termasuk juga asisten spesial. Aku memang butuh bantuan spesial. Jika aku lulus ujian, aku perlu kalian masuk game dan buat akun. Temani aku main dungeon. Game? Buat akun? Main dungeon? Inilah bantuan spesial yang kau maksud? Aku meremehkanmu. Bocah. Manajer keluarga Wibowo jiwa perang kita. Rasanya bagaimana? Kurang ajar. Tidak tahu diri. Cukup. Manajer utama butuh kepala keluarga, atau lebih dari setengah persetujuan tetua untuk diganti. Liu Tianyi, jangan mempermalukan diri sendiri. Aku mempermalukan diri sendiri. Lihat ini apa? Aku yang cari malu. Lihat baik-baik apa ini. Permohonan bersama para tetua keluarga. Cahyadi Lira, kalau kau tahu diri, turun saja sendiri. Hei Liu, kau membuat kelompok dan korupsi di klan kami, mengisi kantong sendiri. Kau pikir kami tidak tahu? Sekarang keadaan sudah ditentukan. Kecuali ada kepala klan baru di sini, kalau tidak, akhir hari ini tidak ada yang bisa mengubah. Kalau begitu aku bilang, kepala klan yang baru ada di sini. Mana batu permata lantai tinggi milikmu? Tidak mungkin, batu permata lantai tinggi bagaimana bisa ada padamu, bocah? Hanya yang memiliki batu permata lantai tinggi. Yang melihat batu ini. Seperti melihat diriku sendiri. Bagaimana batu permata lantai tinggi ada padamu? Melihat batu permata lantai tinggi sama dengan melihat kepala klan. Cepat berlutut. Aku tahu, batu ini pasti palsu. Cahyadi Lira, kau berani memalsukan batu permata lantai tinggi? Apa hukumanmu? Liu Tianyi, mulutmu benar-benar seperti bos di Langhuan Foodie. Bau dan keras. Untuk menghadapi tipe sepertimu yang keras kepala dan tidak masuk akal, di dalam game sudah lama aku buat akunmu dihapus. Diam. Di dunia ini mana ada kebetulan seperti ini? Kalian menganggap kami bodoh? Bocah? Beberapa hal ikut campur sembarangan bisa menyebabkan kematian. Anak muda. Beberapa hal ikut campur sembarangan bisa bikin mati orang. Jika kamu sekarang berlutut dan sujud dan mengakui giok ini palsu, mungkin aku masih bisa ampuni kamu. Apa dasarmu anggap giok ini palsu? Kau tidak mau cara baik, lebih suka cara keras, karena kamu memang cari mati. Baiklah, aku akan kabulkan. Liu Tianyi, kamu mau memberontak? Memberontak? Omong kosong. Ketika aku berjuang untuk jiwa perang kalian, para wanita belum tahu di mana melayani pria. Kesempatan terakhir. Akui atau cari mati. Aku bisa buktikan. Aku sipir penjara tempat Wibowo Dwi berada. Aku lihat dengan mata kepala sendiri dia serahkan giok ini padanya. Cantik. Kamu anggap aku bodoh? Apa maksudmu? Semua orang yang jelas mata bisa lihat kalian dengannya punya hubungan istimewa. Anak muda, kamu beruntung dengan wanita cantik. Dia terlalu ngotot. Kamu tidak bisa kalahkan dia. Kalian pergi, aku yang hadapi. Dia sangat berbelit-belit. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Kalian pergi saja, biar aku yang hadapi. Pergi, mau kemana? Hanya dengan kemampuanmu yang selemah itu, masih ingin bertarung denganku? Apa kamu lupa masih ada kami? Anjing tua, aku sudah lama ingin menghajarmu. Liu Tianyi, selama kami ada, keluarga Wibowo Jiwa Perang tidak mungkin jatuh ke tangan pengkhianat sepertimu. Ini kalian yang cari sendiri. Teman-teman, hari ini tangkap perempuan-perempuan sialan ini biar kalian bersenang-senang malam ini. Cukup. Serahkan sisanya padaku. Bukankah aku menyuruhmu pergi? Kamu tidak bisa mengalahkannya. Sekarang akulah kepala keluarga. Kamu pergi ke belakang dan awasi.
Liu Tianyi, apa kamu pernah dengar pertarungan jiwa perang? Kamu berani menantangku untuk pertarungan jiwa perang? Anak muda yang berani, karena kamu ngotot mencari mati, biar gue wujudkan keinginanmu. Temu di arena pertarungan. Sampai jumpa di panggung pertarungan. Kau gila, pertarungan jiwa perang itu seperti surat kematian. Kau tidak bisa mengalahkan mereka. Kau tidak akan mengurus mayatmu. Ini bukan dunia game untuk bertarung melawan monster dan bos. Kau pikir bisa hidup kembali setelah mati? Seorang damage dealer yang baik tidak hanya bisa memberi damage, juga harus, saat tim tidak memiliki tank utama, mengambil posisi tank. Sekarang Pak Wibowo tidak ada. Posisi tank utama ini akan saya ambil alih. Terkadang, yang menarik monster bukan hanya sekolah Shaolin. Aku, Pradipta Reno, juga bisa. Selama bertahun-tahun, kau sendiri yang mengelola keluarga. Kau sudah bekerja keras. Mulai sekarang serahkan saja padaku. Kudengar anak buahmu menyentuh putriku. Jenderal Susanto, ini mungkin ada kesalahpahaman? Aku butuh penjelasan. Pratama Rizky kemari. Saya butuh penjelasan. Pratama Rizky. Kemari kau. Apakah kau yang menyentuh Putri Jenderal Susanto? Berani-beraninya kau, ampun ketua aliansi, yang saya lawan hanya Pratama Arga seorang. Susanto Kandra adalah putri saya. Jenderal Susanto, ampun. Saya sebelumnya tidak tahu. Bahkan dengan 100 nyali pun, saya tidak akan berani. Itu semua karena Pratama Arga. Pratama Arga? Kepala baru dari keluarga Wibowo Jiwa Perang? Benar, Pratama Arga. Dia adalah kepala palsu. Seorang yang baru keluar dari penjara. Penipu. Putri Anda pasti telah ditipu olehnya. Perseteruan antara keluarga kalian. Saya bisa tidak campur tangan. Siapapun yang berani menyentuh putri saya lagi, pasti akan kubuat seluruh aliansi bela diri kalian hancur lebur. Anak muda, kau adalah orang pertama dalam sejarah keluarga yang berani menantangku dalam pertarungan jiwa perang. Ada keinginan terakhir bisa kupenuhi. Tidak perlu. Orang sepertimu sangat mudah dikalahkan. Sombong, hari ini akan kuberitahu kau apa artinya siapa yang melawanku akan kubunuh tanpa ampun. Bagaimana Wibowo Dwi bisa memilih si bodoh ini menjadi kepala suku? Aku sepertinya agak percaya padanya. Cahyadi, jangan-jangan kamu karena satu kalimatnya jadi jatuh hati? Tidak tahu. Tapi perasaan dilindungi seseorang sungguh menyenangkan. Kapan dia menjadi begitu kuat? Hei, bocah, kamu yang memaksaku. Apa yang kau lakukan? Tenaga dalamku? Liu Tianyi, hanya segini kekuatanmu, akan kutantarkan kau sekarang. Perpindahan langit dan bumi. Aku tidak terima. Aku susah payah membangun ini bertahun-tahun. Masa harus mati di sini? Pratama Arga, hati-hati. Jarum ajaib es dan api milik aliansi bela diri. Liu Tianyi, kamu pengkhianat. Ternyata begitu, pantas saja aliansi tahu betul pergerakan keluarga. Benar-benar dia. Liu Tianyi, Wibowo Dwi dan keluarga Wibowo Jiwa Perang sudah baik padamu. Kenapa kau mengkhianati keluarga Wibowo Jiwa Perang? Semua ini karena kalian
Orang bodoh yang tidak tahu membaca situasi. Satu persatu masih bermimpi membangkitkan kembali keluarga Wibowo Jiwa Perang. Wibowo Dwi sudah tidak ada. Untuk apa kita bertahan di keluarga sialan ini? Diam. Liu Tianyi, kau ini tetua keluarga. Apa yang kau tahu? Dia lebih memilih posisi kepala pelayan diberikan pada seorang wanita daripada memberikannya padaku. Karena itu, aku membawa keluarga bergabung dengan aliansi bela diri. Aku yang jadi kepala keluarga. Kalau dihitung waktunya, seharusnya sudah hampir. Kepala pelayan. Dia Liu Tianyi. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Lagi pula itu cuma dugaan. Kau suruh aku jadi kurirmu. Kau juga ingin membantu Cahyadi Lira, kan? Tugas yang berat ini hanya bisa dipercayakan padamu yang paling hebat. Kau tak akan mengecewakan kami, kan? Dia Liu Tianyi. Keluarga Wibowo Jiwa Perang kami. Ribuan anggota keluarga semua ditahan olehnya. Diam, wanita ini menurutku dia naik jabatan karena tubuhnya. Nitya Liu Tianyi. Keluarga Wibowo Jiwa Perang kita ribuan anggota keluarga ditahan olehnya. Liu Tianyi demi naik jabatan, kau benar-benar melakukan segalanya. Wibowo Dwi pernah berkata kau terlalu mementingkan keuntungan. Tidak cocok memimpin keluarga. Awalnya, kau ditempatkan sebagai tetua untuk mengasah batin. Kau terlalu mengecewakannya. Diam, jangan membelanya. Orang tua itu takut aku merebut posisinya. Seorang wanita. Dengan apa dia bisa melawanku? Menurutku dia naik jabatan lewat tubuhnya. Jika kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Apa yang salah dari ucapanku? Dan kalian mengikuti perempuan jalang ini, keluarga cepat atau lambat akan hancur di tangannya. Cukup. Orang yang hatinya kotor melihat semua hal juga kotor. Bukankah kau ingin tahu alasannya? Putra Aisyah, berikan buku catatan padaku. Ini catatan Liu Tianyi menggunakan dana publik untuk kepentingan pribadi, menjual rahasia, semua catatan, penjualan ilegal sumber daya keluarga. Termasuk pemenjaraan Wibowo Dwi juga ada hubungannya denganmu, kan? Liu Tianyi Wibowo Dwi sebenarnya tahu segalanya. Hanya masih ingat masa lalu, tidak mau turun tangan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sekarang, sebagai kepala pelayan keluarga, saya umumkan. Liu Tianyi diusir dari keluarga. Pratama Arga? Tidak. Ketua klan. Demi aku yang telah berkontribusi untuk keluarga selama bertahun-tahun. Suruh kepala pelayan mencabut perintah itu. Sekarang baru mengakuiku sebagai ketua? Siapa itu? Teleportasi ruang. Dia adalah guru besar tertinggi. Dia adalah Serigala Serakah, tetua tertinggi aliansi bela diri. Dia adalah pendekar nomor 1 selain ketua aliansi. Aku tidak menyangka, dia sudah mencapai tingkat guru besar. Liu Tianyi, sungguh mempermalukan aliansi bela diri kita. Lama tidak bertemu. Para kepala rumah tangga. Kedatanganmu tidak baik, ayo kita lawan. Kami berempat tidak bisa mengalahkannya. Tenang. Kali ini aku datang. Bukan untuk berkelahi. Kalau begitu untuk apa kau datang? Keluarga Wibowo Jiwa Perang kalian adalah bahan yang sangat diidamkan pemimpin kami. Terutama kalian berempat. Mana tega aku bertarung dengan kalian. Sebenarnya pemimpin bahkan ingin tanpa susah payah menguasai keluarga Wibowo Jiwa Perang. Sepertinya dia salah sangka. Jangan harap. Aku datang mengingatkan kalian pertemuan diskusi pedang Gunung Hua yang kalian hindari puluhan tahun. Liu Tianyi kalian, mewakili keluarga Wibowo Jiwa Perang, sudah menerimanya. Kalian pasti tahu, setelah pertemuan diskusi pedang Gunung Hua diterima, tidak ada jalan mundur. Kalian sekarang, tanpa dukungan Wibowo Dwi,
Bagaimana kalian akan menghadapinya? Nikmati waktu seminggu ini. Seminggu lagi, seluruh anggota keluargamu. Hidup kalian akan lebih sengsara dari mati. Seminggu kemudian seluruh keluargamu akan hidup tersiksa. Apa maksudnya pertemuan diskusi pedang Gunung Hua yang dia katakan itu? Menerima tantangan pertemuan diskusi pedang Gunung Hua berarti menandatangani surat kematian antar keluarga. Setiap keluarga mengirimkan satu orang yang kalah akan otomatis dicaplok. Dulu karena kekuatan setiap keluarga seimbang sudah ratusan tahun tidak ada yang memulai. Takut apa? Ayo lawan dia! Kami berempat tidak bisa mengalahkannya. Tenang saja, masih ada aku. Kau baru saja melihat kekuatan Bima kita semua bersama pun tidak bisa mengalahkannya. Pratama Arga, kau bukan anggota keluargaku, tidak perlu mati sia-sia. Aku tidak hanya demi kalian, pembunuh orang tuaku juga ada di aliansi bela diri. Lagi pula aku sudah berjanji pada Wibowo Dwi untuk mengambil alih keluarga Wibowo Jiwa Perang. Aku tidak bisa mengingkari janji. Aku tahu kau punya bakat bela diri. Tapi kau tidak bisa dalam seminggu mencapai level guru besar. Sekarang aku bisa terhubung dengan dunia virtual manapun, artinya roh bela diriku dan dunia virtual manapun saling terhubung. Kemampuan yang kau bicarakan ini sama persis dengan milik Wibowo Dwi. Mungkinkah kau adalah keturunan Pradipta yang dicari keluarga selama puluhan tahun? Jadi asalkan dalam seminggu aku bisa cepat menjadi guru besar di dunia virtual aliansi bela diri, tidak perlu ditakuti. Bagus sekali, jika kita terhubung ke dunia virtual mungkin kami bisa membantumu. Kalian juga bisa main game? Kami tidak bisa, bukan berarti orang-orang di sekitar kami tidak bisa. Aku akan membawamu menemui seseorang. Siapa? Sepupuku. Sepupumu? Apa katamu? Apa katamu? Kamu sama seperti Wibowo Dwi. Bisa menghubungkan game dan dunia nyata. Keren banget. Sepupumu benar-benar pembunuh nomor 1 Tianshan Arjuna. Dia memang seperti itu. Biasakan saja. Anggap aku tidak ada. Kak Arjuna, aku ingin membentuk aliansi denganmu. Aku tahu. 13 teknik pedang Pradipta nomor 1. Di dunia game, namamu sudah jadi bahan tertawaan. Aku ini setidaknya pembunuh nomor 1 Tianshan. Bekerja sama denganmu. Mana mungkin mukaku? Kak, aku sudah kasih muka kan? Aku tuh tidak datang untuk meminta persetujuanmu. Kalau kamu tidak setuju, aku akan... Tidak. Tidak. Ini pertama kalinya kamu, demi seorang pria, mengancamku seperti ini. Bukan. Benar. Dia pacarku. Sudah kuduga. Hei nak, aku cuma punya satu adik perempuan. Kalau kamu berani menyakitinya, aku tidak akan memaafkanmu. Bicara serius. Lin. Aku tidak bisa sembarangan memberikan barang berharga ini kepada orang lemah. Kecuali apa? Aku panggil wasit. Kita duel 1 lawan 1. Kalau kamu bisa mengalahkanku, terserah kamu. Oke, sesuai keinginanku. Aku ingin melihat kekuatan sebenarnya dari pembunuh nomor 1 Tianshan. Berkat Mas Bolo, akhirnya aku mendapatkan perlengkapan top ini, cincin lantai tinggi. Aku sudah membantumu sebanyak ini. Bukankah kamu harus memberiku hadiah? Oke, katakan hadiah apa yang kamu mau. Aku ingin... Suryadi Ayu meneleponku. Aku pergi dulu ya. Kamu aku. Matikan musiknya, matikan. Bos Suryadi.
Kita bicara. Tidak kusangka pemimpin geng orang gila yang besar ternyata juga suka memanfaatkan keadaan. Gadis kecil, aku tahu kalian keluarga Wibowo Jiwa Perang. Sudah jadi target aliansi bela diri. Daripada membiarkan Bunga Malam Wangi, badan intelijen terbesar di provinsi menjadi antek aliansi. Lebih baik serahkan pada geng orang gila. Kita kembangkan lebih besar dan kuat. Tentu saja. Kami juga tidak minta gratis. Yang kamu maksud tak gratis adalah membeli seharga 10 juta. Ini bedanya apa dengan perampokan? Kamu tentukan harganya berapapun aku beli. Kalau begitu 5 miliar saja sebagai tanda. 5 miliar? Kamu bercanda denganku? 5 miliar bisa beli jalan ini sampai tikungan? Tebakanmu benar, aku memang bercanda. Berarti tidak ada negosiasi. Mau berkelahi? Aku siap. Suryadi Ayu, ada apa mendesak? Maaf. Sepertinya teringat kompor di rumah belum dimatikan, aku pergi dulu. Berhenti. Dia adalah salah satu tokoh top dalam game Pria Lobak Asin. Bisa dapat atau tidak tergantung padamu. Dia anggota geng orang gila apa? Karena Nyonya Mo tidak berniat menjual Bunga Malam Wangi, maka saya pamit. Bicaralah kalau sudah berpikir. Aku pergi. Tunggu. Menurutku, dia pacarku. Apa? Pacar? Nona Mo, jangan bicara sembarangan. Apa yang dia katakan benar? Tidak, Pria Lobak Asin. Dengar penjelasanku. Bukan seperti yang kamu kira. Darmawan 2 malam yang lalu, di tempat tidur masih memanggilku sayang. Sayang? Nak, kamu cari mati. Dari mana benda ini? Kamu bilang cincin lantai tinggi? Cincin lantai tinggi? Kau cari mati? Barang ini dari mana? Maksudmu cincin lantai tinggi ini? Tidak kusangka Wibowo Dwi memberimu kemampuan ini. Cincin ini diberikan oleh Arjuna padaku. Semua peralatanku hancur. Arjuna, pembunuh nomor 1 di Tianshan. Tidak kusangka orang yang begitu pelit. Mau memberimu cincin lantai tinggi. Kau bisa mendapatkan pengakuan dari orang aneh itu. Berarti kau bocah ini memang punya kemampuan. Kudengar kau akan melawan aliansi bela diri. Ada yang perlu bantuan? Katakan saja. Aku memang butuh beberapa peralatan kelas atas. Tidak ada peralatan. Tapi, aku punya 5 miliar batangan emas murni. 5 miliar? Bagus, ada syaratnya. Syarat apa? Bersikaplah baik pada putriku. Jika kau berani menyakitinya, ku akan mencabik-cabikmu. Kau putrinya? Ya. Pria Lobak Asin, kurasa kau salah paham. Yang Pratama Arga suka adalah aku. Bagus. Kau ternyata main dua hati. Cahya Dilira, jangan kira karena kau kepala pelayan, semua bisa kau atur. Masalah perasaan ini, semua orang setara. Katakan, siapa yang kau suka? Bisakah aku tidak memilih? Tidak. Kalau begitu, bisakah aku memilih semuanya? Jangan mimpi. Kedua wanita gila itu benar-benar tega. Siapa suruh kamu nggak jelas sama siapa-siapa? Makanya. Karakter yang kusuruh kamu buat, sudah kamu buat? Aku ikut panduan online, membuat karakter bernama Gunung Emei. Kalau mau dungeon, kamu di depan, aku di belakang nambah HP dan kasih buff aja. Game ini pengalamannya lumayan. Beneran? Aku mikir aku juga punya satu, cewek Gunung Emei yang dedicated.
Maaf ya. Itu kan bisa punya Gunung Eme eksklusif. Itu impianku selama ini. Nggak nyangka, setelah keluar dari penjara, kamu berubah total. Maaf, apa karena aku yang bikin kamu kehilangan pekerjaan? Jangan besar kepala, itu tugas saya sebagai sipir. Kalau orang lain, aku juga akan lakukan sama. Lalu kenapa kamu masih di keluarga? Kamu adalah orang yang kubebaskan dengan jaminan. Aku harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalau begitu kamu sekarang harusnya tahu. Sekarang ngomong masih terlalu dini. Mereka benar. Orang yang main dua kaki pasti bukan orang baik. Tenang aja, aku akan membela kamu. Aku percaya padamu. Kalian ngapain? Aku percaya padamu. Kalian ngapain? Sayang sekali, hampir saja ciuman. Ayo bersaing secara adil. Lagi pula, aku rasa aku tidak akan kalah dari kalian berempat. Pantas saja kamu main Gunung Emei. Ternyata maksudmu seperti itu. Memang, dengan dia melakukan itu, membuat kita memilih membuat karakter jarak dekat untuk bertarung. Jarak dekat terlihat bodoh ya. Kamu juga tidak lebih baik. Dulu saat kamu membuat karakter sekolah Wudang ini, bukankah untuk berduet dengan Pratama Arga? Bukan begitu. Kalian salah sangka padaku. Aku main Gunung Emei untuk meningkatkan batas kemampuan kita saat turun dungeon. Jangan bicara yang tidak penting. Kalau aku pilih geng pengemis. Pertarungannya seru. Apakah aliran bebas Tagesing sudah dihubungi? Dia menolak undanganku. Katanya grup Jutian tidak mau terlibat dalam pertikaian antara kita dengan aliansi bela diri. Ketua, bagaimana kalau kita cari orang lain? Ketua baru dapat kabar. Orang aliansi bela diri pergi ke grup Jutian. Aliansi bela diri akan menyuntik dana 1 miliar ke Jutian. Ketua, bagaimana kalau kita ganti orang lain? Ketua baru saja mendapat kabar, orang dari aliansi bela diri pergi ke grup Jutian. Anak muda, kau bisa masuk ke sini. Membuktikan bahwa kau adalah keturunan keluarga Pradipta. Sebagai leluhur, aku akan memberimu sebuah anugerah. Ini adalah perpindahan langit dan bumi. Memiliki kekuatan menghubungkan yin dan yang serta membalikan langit dan bumi. Keluarga Pradipta memiliki banyak ilmu bela diri. Selebihnya kau harus menjelajah sendiri. Berlatihlah dengan baik, anak muda. Jangan sampai mempermalukan keluarga Pradipta di luar. Darmawan, saya sudah bilang dengan jelas. Kami Jutian tidak akan ikut campur dalam pertikaian ini. Pak Chen, saya tidak setting untuk berunding denganmu. Saya dengar Jutian akhir-akhir ini mengalami masalah keuangan yang sangat serius. Apa yang ingin kau lakukan? Asal kau setuju, aliansi bela diri akan menginvestasikan 1 miliar ke Jutian. Pak Chen, nasib Jutian sekarang ada di tanganmu. Saya yakin kau orang yang cerdas. Pak Chen, tunggu sebentar. Maaf, tolong tunggu. Siapa sih yang tidak tahu diri ini? Pak Chen, apa kau tidak merasa bahwa krisis keuangan Jutian dan waktu kemunculan aliansi bela diri sangat mencurigakan? Dalam perjalanan ke sini, saya sudah meminta Bunga Malam Wangi untuk mengumpulkan informasi. Penyebab kebocoran keuangan Jutian adalah aliansi bela diri.
Darmawan Oka, kalian benar-benar hebat. Memangnya kenapa? Kalian Jutian di mata aliansi bela diri. Hanyalah kutu busuk yang sedikit lebih besar. Aku bisa membunuhnya dengan mudah. Darmawan Oka, kalian memang hebat. Lalu kenapa? Kalian dari Jutian di mata aliansi bela diri kami hanya seperti kutu yang sedikit lebih besar. Aku bisa membunuhnya dengan mudah. Kau. Sedangkan kau bisa dengan bebas menggerakkan informasi bunga malam wangi. Selain wanita Jalang Surya di Ayu itu, seharusnya hanya ketua keluarga Wibowo Jiwa Perang. Aku pernah dengar dari Pratama Rizky, kau Pratama Arga kan? Darmawan Oka, sudah lama tidak bertemu, kau masih saja tidak punya sopan santun. Bukankah ini putra Aisyah, bidadari berbaju hijau? Duduknya begitu anggun. Entah bagaimana rasanya. Kau tidak mau matamu lagi? Tuan Muda Darmawan Oka terlalu meremehkanku. Di depanku kau menggoda pengelolaku. Seekor anjing kehilangan rumah juga berani menggonggong di depanku. Cukup. Jutian tidak menyambutmu. Silakan pergi. Susanto Yuda, katakan sekali lagi. Satpam. Antarkan tamu pergi. Susanto Yuda, jangan lupa. Sekarang yang bisa menyelamatkan kalian hanya aliansi bela diri kami. Jangan-jangan kau masih berharap pada keluarga Wibowo Jiwa Perang yang sudah diambang kehancuran? Silakan pergi. Susanto Yuda, jangan lupa. Sekarang yang bisa menyelamatkan kalian hanya kami aliansi bela diri. Apa kau masih berharap pada ini keluarga Wibowo Jiwa Perang yang sudah lemah? Mereka sendiri sudah kesulitan. Darmawan Oka, kau terlalu sombong. Keluarga kami tidak kekurangan uang. Omong kosong, kalian tidak ada apa-apanya. Aku masih punya 5 miliar batangan emas murni seperti ini. Tidak mungkin. Bukankah keluarga Wibowo Jiwa Perang kalian sudah tidak punya uang? Keluarga tidak punya uang bukan berarti aku tidak punya uang. Bagus. Susanto Yuda, perjalanan kalian di Jutian sudah berakhir. Terima kasih, kalian adalah... Pak Susanto Yuda, aku bisa membantu menyelesaikan masalahmu, celah ekonomi Jutian. Tapi... Aku tahu. Aku sudah melewati usia itu. Sekarang aku hanya ingin tenang. Jadi untuk pertarungan kali ini... Menurutku belum tentu. Kecapi dan pedang bersatu, Pak Chen masih memiliki dunia persilatan di hati. Mungkin. Siapa yang tidak punya mimpi silat di masa muda? Untuk itu, aku bahkan dalam game membuat akun sekolah Shaolin. Sayangnya waktu membuat kita tua, meskipun kamu menjadi sekolah Shaolin utama, sekarang aku sudah tidak memiliki keberanian seperti dulu. Kecapi yang bagus. Sayangnya tidak ada yang bisa memainkannya. Apa yang perlu aku lakukan? Pak Chen, karena Anda sudah memutuskan kalau begitu saya pergi dulu. Tunggu. Apa yang perlu saya lakukan?
Pak Chen, sebenarnya permintaan kami sederhana. Coba ceritakan. Saya ingin Tianca mau masuk game dan bermain dungeon bersama saya. Dungeon? Lagi pula Anda adalah sekolah Shaolin utama. Tapi perlengkapan yang dijatuhkan bos dan item-item itu milik saya. Ternyata Anda juga bisa. Saya masih punya beberapa ramuan ajaib akar tua abadi. Kamu ambil, pasti berguna. Terima kasih, Pak Chen. Sampah. Kamu diam saja melihat anak itu naik ke posisi guru besar. Dia jelas, sejak kapan Tuan Lin mulai mencari alasan? 3 hari lagi pertemuan diskusi pedang Gunung Hua. Jangan sampai terjadi masalah apapun. Dasar sampah. Kamu membiarkan bocah itu begitu saja, naik ke status guru besar. Berikan aku penjelasan. Tenang, Ketua. Memang Pratama Arga itu licik, padahal dia... Sejak kapan Tuan Pratama mulai mencari alasan? Seandainya Tuan Pratama lebih tegas dulu. Pratama Arga sudah mati. Jadi kau menyalahkanku? Semua diam. Untuk amannya, aku tidak peduli cara apa yang kalian gunakan. 3 hari lagi pertemuan diskusi pedang Gunung Hua. Tidak boleh ada kesalahan. Ketua, Pratama Arga sendiri tidak perlu ditakuti. Asal bisa membunuhnya, keluarga Wibowo akan kembali tanpa pemimpin. Gampang bicara. Dia sekarang tidak pernah meninggalkan markas keluarga Wibowo. Bagaimana kau bisa menemukan kesempatan dia sendirian? Itu tidak perlu kau khawatirkan, Tuan Darmawan. Aku punya caraku sendiri. Bangun. Pratama Rizky, ternyata kau. Apa yang kau lakukan? Aliansi bela diri, kalian mencari mati. Ketua beri perintah. Kami ikut kamu untuk membunuhnya. Siapa yang berani menantang ketua kami? Aku akan mencabik-cabiknya. Benar, ketua. Sekarang bukan waktunya. Kali ini aku pergi sendiri. Tidak bisa begitu. Mereka sudah menyiapkan jebakan dari sebelumnya. Kamu pergi sendiri terlalu berbahaya. Sekarang masih terlalu pagi bagi kita. Jika pergi sekarang, pasti akan terkena jebakan. Lebih baik mengumpulkan kekuatan. Tunggu sampai pertemuan diskusi pedang Gunung Hua. Tapi... Aku sudah memutuskan, lakukan saja sesuai kataku. Ketua. Ayah. Ayah, tolonglah Pratama Arga. Tidak mungkin, latar belakangnya sudah kuselidiki. Dia tidak pantas untukmu. Ayah. Hal lain aku bisa setujui, hanya masalah ini. Jangan dibahas. Baik, jangan harap aku akan kembali ke rumah ini lagi. Bawa Nona kembali ke kamar. Tanpa izinku, siapapun tidak boleh melepaskannya. Ayah, ayah. Putus asa? Bangun. Pratama Rizky, ternyata kamu. Mau ngapain? Ngapain? Tentu saja dengan menggunakanmu untuk menjebak Pratama Arga datang dan mati. Dasar keji, bunuh saja aku. Jangan buru-buru membunuhmu. Bagaimana aku bisa memancing Pratama Arga datang? Dasar tidak tahu malu. Putus asa? Nanti saudaramu, Pratama Arga, akan lebih putus asa darimu. Pratama Rizky, kamu sungguh menyedihkan. Selama ini yang kau sebut kasih sayang keluarga, persahabatan, cinta, di matamu hanyalah alat untuk mendapatkan keuntungan? Coba tanya hatimu, apakah di sekitarmu ada satu orang pun yang bisa kau percaya? Diam kau.
Pratama Rizky, kamu sungguh menyedihkan. Kami menangkapnya. Dasar tertawa, aku suruh kamu tertawa, tertawalah. Masih tertawa juga? Laumo. Laumo. Sialan, kamu tertawa, aku suruh kamu tertawa, ayolah. Masih tertawa juga? Bayu. Bayu. Pratama Arga, lari. Tahu ada perangkap, masih mau mati? Pratama Arga, kamu masih sebodoh itu. Pratama Rizky, aku ingin kau mati. Jangan mendekat, bunuh aku, aliansi bela diri pasti akan mencarimu. Pukulan ini untuk orang tuaku, pukulan ini untuk saudaraku. Bima, tolong. Menarik. Kamu lebih kuat dari sebelumnya, tapi sayang, percuma saja di depanku. Bima, aku harus membawanya pergi hari ini. Sebaiknya kau jangan halangi aku. Kau dan dia hari ini tidak ada yang bisa pergi. Apa kau pikir guru besar itu benar-benar tak terkalahkan? Kau tahu apa yang kau katakan. Tidak mungkin, seorang guru besar yang perkasa. Kenapa? Bahkan satu pukulan pun tidak bisa kau tangkis. Terhadapku terserah kau. Tapi kalian jangan sekali-kali mengalihkan perhatian kepada saudaraku. Hari ini aku ingin kau mati. Terserah kau mau bagaimana padaku, aku ikut. Tapi jangan sekali-kali memikirkan saudaraku. Hari ini kau harus mati. Aku terlalu tinggi menilaimu. Terbukti kekhawatiranku tidak perlu. Kau masih tetap yang itu, sampah keluarga Lin yang tidak berguna. Awalnya aku bermaksud membunuhmu di sini, tapi sekarang aku berubah pikiran. 2 hari lagi kita bertemu di pertemuan diskusi pedang Gunung Hua. Lepaskan aku, lepaskan. Kakek, kenapa kau? Kakek. Kakek sudah sakit begini, kau baru pulang sekarang. Melati, apa kau masih peduli dengan keluarga ini? Apa kau manusia? Paman, beberapa hari lalu kakek masih baik-baik saja. Kenapa hari ini jadi begini? Kamu tanya aku? Mungkin saja, itu kamu di luar banyak melakukan dosa menimpa kakek. Putri besar keluarga Santoso yang terhormat ternyata tidak serius bekerja. Sungguh tidak tahu. Kenapa kakek memilihmu sebagai pewaris? Ia seharian tidak di rumah baru pulang setelah kakek sakit. Sungguh tidak tahu gunanya membesarkannya sebesar ini. Menurutku dia sama sekali tidak layak menjadi pewaris ini. Diam. Dengar, ini suara rakyat loh. Santoso Melati, aku sarankan kamu lebih baik serahkan hak waris dengan baik-baik. Supaya tidak menimbulkan kemarahan banyak orang. Paman, kakek baru saja jatuh sakit, sekarang kamu sudah minta hak waris? Apa kamu manusia? Siapa bilang aku tidak bisa menyelamatkan kakek? Aku sudah lama mengeluarkan biaya besar mengundang salah satu ahli terkemuka, Firmansyah Tetua. Kamu pikir aku sama sepertimu yang tidak punya hati nurani? Minggir, jangan ganggu aku menusuk jarum. Saat aku menusuk jarum, jangan ada gangguan sama sekali. Kalau sampai ada masalah, aku tidak bertanggung jawab. Berani-beraninya, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Melati, ya, apa yang kamu lakukan? Kakek sudah baik padamu. Kamu sengaja membunuhnya. Kenapa tadi kamu mendorongku? Omong kosong. Melati, aku tidak menyangka. Kamu begitu kejam. Kalau bukan karena dia sengaja mengacau,
Aku bisa menyelamatkan kakek, sayang sekali. Aku lihat kamu memang ingin cepat-cepat membunuh Tuan, supaya bisa mewarisi harta keluarga Yun. Bukan begitu. Aku bunuh kamu. Apa? Kamu mau membunuh untuk tutup mulut? Ayo, kalau berani bunuh kami semua. Keluarga Wibowo Jiwa Perang tidak akan seenaknya menindas orang biasa. Tapi juga tidak pernah membiarkan siapapun menghina kami. Aku, keluarga Wibowo Jiwa Perang, tidak akan sembarangan menindas orang biasa. Tapi juga tidak pernah bisa dihina oleh siapapun. Kamu siapa? Berani menerobos masuk ke keluarga Santoso kami. Kurang kerjaan kau. Zaman apa ini masih pakai trik meracuni? Racun? Omong kosong. Tetua Agung, bangunlah. Lihat cucu kesayanganmu. Dia tidak hanya membunuhmu, tapi juga bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan keluarga Santoso. Kau ngomong sembarangan. Siapa bilang Tetua Agung tidak bisa diselamatkan? Kepala keluarga, apa kau yakin bisa menyelamatkan kakek? Entahlah, tapi setidaknya 70% yakin. Konyol. Aku sudah jadi dokter seumur hidup, belum pernah melihat kasus orang mati bisa dihidupkan kembali. Apa kau kira dirimu dewa? Lihat baik-baik. Ini teman tolol yang kau ajak bergaul. Santoso Melati, makin hari makin bodoh saja kau pasti ketularan orang macam ini. Apa ini pil dewa dari game? Zaman sekarang, pil sembarangan pasti dikasih label pil dewa. Game lagi, kalian kelebihan main game ya. Kau belum pernah lihat, berarti kau picik. Berhenti, anak kurang ajar. Mau kau kasih apa ke Tetua Agung? Siapa yang memberi kewenangan berani memberi Tetua Agung pil entah dari mana ini? Berhenti, dasar anak kurang ajar. Kau mau kasih apa ke Tetua Agung? Siapa yang ngasih kau hak? Berani kau kasih Tetua Agung obat nggak jelas asalnya ini Santoso Melati. Kau sangat kejam, Tetua Agung udah mati. Kau nggak kasih dia istirahat tenang. Aku percaya sama pemimpin kita. Anak ini ngasih kau apa sih? Omong kosong gini kau percaya? Aku tahu. Jangan-jangan kau udah tidur sama dia? Kau kayak takut banget kami selamatkan Tetua Agung. Masa aku takut sama kau? Baik, kita bertaruh saja. Kalau aku berhasil menghidupkan Tetua Agung, kau harus bersujud minta maaf pada Santoso Melati. Baik, kalau kau kalah, maka aku akan lepaskan hak waris keluarga Santoso. baik, itu kau yang bilang, Santoso Melati. Siap-siap jadi tunawisma. Minggir! Udah lama sekali kenapa belum ada reaksi? Jangan-jangan barang dari game jadi nggak mempen. Penipu, kau kalah kan? Santoso Melati, hak waris ini kau sendiri yang ngasih padaku. Sudah lama sekali kenapa belum ada reaksi? Jangan-jangan barang dalam game itu sudah tidak berfungsi ya? Penipu, kamu kalah kan? Santoso Melati, hak waris ini kaulah yang menyerahkannya ke tanganku sendiri. Tunggu apa lagi? Santoso Melati, sekarang ikut aku untuk menandatangani kontrak pengalihan hak waris. Kakek, cepat sadarlah. Kakek. Kakek, akhirnya kau sadar? Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Santoso Melati, maaf sudah membuatmu khawatir. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa begini? Tetua Agung, akhirnya Anda sadar. Saat Anda pergi, kami semua tidak tahu harus bagaimana. Istana Awan. Kamu pikir aku tidak ingat apa-apa?
Kalau tidak, kamu bersama dokter ini memberiku obat secara diam-diam. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh ke keadaan ini? Benar-benar aksi pencuri berteriak maling. Paman kedua, kenapa kau menyakiti kakek? Istana Awan aku nyatakan. Hari ini kau diusir dari keluarga Awan, orang datang. Salah paham, dengarkan penjelasanku. Salah paham, Tetua Agung, dengarkan penjelasanku. Salah paham, Tetua Agung. Terima kasih kepada sahabat muda atas pertolonganmu menyelamatkan nyawaku. Tetua Agung Santoso Melati adalah anggota keluargaku. Ini sudah sepantasnya. Tetua Agung, apakah Anda adalah Pangeran Cian dari istana? Aku dengar dari Santoso Melati kau sedang mencari karakter top di dalam game. Ya? Pergi ambilkan komputer. Santoso Tetua Agung, ternyata kau adalah pangeran uang di istana. Itu semua sudah masa lalu kemari. Anak kecil sekta, aktifkan pewarisan jiwa petarung. Aku akan memberimu sebuah anugerah. Santoso Tetua Agung, benarkah? Kau telah menyelamatkan nyawaku, ini yang pantas kau terima. Kalau begitu, terima kasih banyak Senior Tetua Agung. Dengan bantuan kakek, kukira kekuatan ketua klan akan meningkat pesat lagi. Namun meskipun begitu menghadapi Darmawan Bima dari Aliansi Bela Diri masih belum ada keyakinan mutlak. Untungnya selain batu permata lantai tinggi, ada ruang dimensi atas awan ini. Di sini kekuatan bintang semesta paling kuat. Sangat cocok membantuku dengan kecepatan tercepat mewarisi pewarisan jiwa petarung dari Tetua Agung. Sekarang waktu menuju pertemuan tinggal kurang dari 10 jam lagi, aku harus segera berlatih. Sial, tidak kira pewarisan jiwa petarung ini begitu rumit. Dengan garis keturunan saya saat ini benar-benar tidak bisa mewarisi sepenuhnya. Kepala pelayan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan jika kepala keluarga mendapatkan pewarisan jiwa petarung, besok dia belum tentu bisa menang. Ini sebenarnya urusan kita sendiri. Pratama Arga sudah terlalu banyak menderita untuk kita. Sudah waktunya kita melakukan sesuatu untuknya. Sungguh tidak kira bocah itu dalam waktu singkat bisa mendapatkan pewarisan jiwa petarung. Aku benar-benar meremehkannya. Bahkan jika dia mendapatkan pewarisan, dia pasti tidak akan menjadi lawanmu besok di pertemuan diskusi pedang Gunung Hua. Pasti bisa menjadi juara dan mengambil alih keluarga Wibowo Jiwa Perang. Setelah aku mendapatkan keluarga Wibowo Jiwa Perang, lalu aku akan mengambil alih keempat kepala pelayan itu. Seiring waktu, pasti aku bisa menguasai seluruh daratan ini. Tak terkalahkan di dunia. Kalian siapa? Mau apa? Tampaknya Tuhan tidak kejam padaku. Kedatangan kalian tepat waktu. Tidak baik Cahyadi Lira dan yang lain dalam bahaya. Jenderal Susanto tidak menyangka Anda sendiri yang akan memimpin pertemuan diskusi pedang Gunung Hua kali ini. Akhirnya aku kalah dengan putriku ini. Aku ikuti saja keinginannya untuk memimpin pertemuan diskusi pedang Gunung Hua ini. Jenderal Susanto, dengan posisi Anda tidak mungkin Anda akan melakukan kecurangan, kan? Tenang saja, aku tahu aturan pertandingan. Kebetulan aku juga ingin lihat siapa yang begitu dihargai putriku. Pantaskah dia atau tidak?
Sekarang warisan roh jiwaku baru kurang dari 30%. Dengan kekuatan seperti ini, aku sama sekali bukan tandingan Bima. Tapi kalau aku paksa menyerapnya, pasti tubuhku akan meledak. Pertandingan sebentar lagi dimulai. Apa semua ini sudah takdir? Apa aku memang tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarku? Sepertinya anak itu tidak akan datang. Tidak mungkin, aku percaya padanya. Susanto Aditya, lihatlah waktunya hampir tiba. Bukankah seharusnya kita mengumumkan hasilnya? Ngomong-ngomong, energi yang terkandung dalam cincin lantai tinggi dapat mengubah garis keturunan seseorang. Bagaimana aku bisa lupa hal ini? Baiklah, sesuai dengan aturan kompetisi. Setelah tengah hari lewat, dianggap mengundurkan diri. Tunggu sebentar ayah, masih ada waktu sebelum tengah hari. Nona Susanto, kau bilang pria di dunia ini banyak sekali. Kenapa kau memilih yang ini? Tepatnya memilih pengecut itu. Siapa yang kau sebut pengecut? Kalau bukan pengecut, kenapa dia tidak berani datang? Susanto Aditya, silakan umumkan. Siapa pemenang pertemuan diskusi pedang Gunung Hua kali ini? Waktu belum tiba, kau sudah terburu-buru mengumumkan hasil. Pratama Arga. Seberapa takutnya kamu padaku? Tidak kirang kau benar-benar berani datang. Apa kau tidak takut mati? Anjing tua, siapa yang mati belum tentu. Bagus, bocah. Hari ini aku akan membuatmu tidak bisa kembali. Hanya ini, bagaimana membuatku tidak bisa kembali? Bagaimana kau? Bagaimana mungkin dalam waktu singkat kau mendapatkan pewarisan jiwa petarung? Bersiaplah mati. Tunggu. Ada pesan terakhir? Bahkan jika kau membunuhku, apa kau tidak takut keempat pengurus rumahmu akan mati bersamaku? Apa maksudmu? Benar. Mereka sekarang ditahan di penjara bawah tanah Aliansi Bela Diriku. Aku sudah menyebarkan kabar, jika aku celaka, mereka akan membunuh mereka. Pratama Arga, takut kan? Pengecut tetaplah pengecut selamanya. Apa kau tidak takut? Takut. Takut kau membunuh untuk membungkam mulut. Jika aku kenapa-kenapa, mereka akan membunuh mereka. Pratama, kau takut? Pengecut tetaplah pengecut selamanya. Kau tidak takut? Takut. Takut kau membunuh untuk menutup mulut. Mereka berempat sudah lama kuselamatkan. Kalian siapa? Sedang apa? Sepertinya langit tidak tega padaku. Datang pas sekali. Tidak baik, Cahyadi dan yang lain dalam bahaya. Sesepuh, di mana kau? Sesepuh. Anak muda, sepertinya kau di luar mendapat masalah. Mohon sesepuh memberi petunjuk. Selama ini pertumbuhanmu sudah kuperhatikan. Aku sangat-sangat puas dengan penampilanmu. Sepertinya sudah waktunya aku mewariskan ilmu andalanku padamu. Teknik ini adalah hasil seumur hidupku menggabungkan inti dari semua ilmu bela diri aku, menamakannya perputaran bintang dan bulan. Kamu pernah dengar perputaran bintang dan bulan? Perputaran bintang dan bulan. Darmawan si anjing tua, kau bunuh keluargaku, kau ikat saudara-saudaraku. Kau jahat sekali, melakukan segala kejahatan. Hari ini aku akan mewakili mereka, jiwa-jiwa yang kau bunuh secara tidak adil mengantarmu ke alam baka.
Ini kontrak akuisisi grup usaha Pratama. Pratama Rizky dan Wijaya Melati sudah dimasukkan ke penjara. Kami juga sudah memberitahu pihak penjara untuk memberi mereka perhatian lebih. Ayah, Ibu. Barang yang kalian tinggalkan akhirnya berhasil kurebut kembali. Oh ya, ayahku menyuruhmu pulang untuk makan. Pulang. Penampilanmu waktu itu di pertemuan diskusi pedang Gunung Hua mendapat pengakuan dari ayahku. Ayahku besok ingin mengajakmu makan, meminta maaf padamu. Sekalian membicarakan pernikahan kita berdua. Pernikahan, bukankah itu terlalu terburu-buru? Untuk membicarakan pernikahan, kamu masih harus nunggu giliran. Kami semua di depanmu. Pratama Arga, kamu benar-benar beruntung dengan para wanita. Ketua ayahku sudah menjodohkanku denganmu. Kamu harus bertanggung jawab. Lebih baik biarkan dia memilih sendiri. Pratama Arga, aku sarankan kamu berpikir baik-baik. Tenang sedikit. Jangan mendekat. Maaf, telat datang. Ambil. Jadi kamu, kepala keluarga Wibowo Jiwa Perang yang terhormat, diusir begitu saja? Lalu bagaimana? Benar-benar masalah yang membahagiakan. Dia cuma pamer. Kita dulu kenal dari game ini kan? Kau bilang, sudah berapa lama ini? Dulu kita berdua kenal dari PK kan? Kalian bertiga membuatku tidak bisa mengangkat kepala. Ya ampun, aku yang mengalah, tahu? Ah, sudahlah. Dulu kamu yang paling parah kalahnya. Hei, jangan ribut. Turnamen segera dimulai. Semua bersiap. Semua perhatikan baik-baik. Gelar 13 teknik pedang Pradipta nomor 1 ini pasti akan kembali menggema di seluruh dunia persilatan.